Halo guys, akhir-akhir ini marak love scamming yang terjadi di negara kita ya. Kita akan berkenalan kali ini dengan apa sih love scam ini, kenapa begitu populer sekarang. Jadi, apa dan bagaimana jerat pidananya bagi yang melakukan ini. Apa itu love scamming? Terus, adakah hukum tentang love scamming ini di Indonesia? Jadi kalau kita lihat lebih jauh ya, love scamming ini adalah salah satu modus sebenarnya dalam cybercrime atau kejahatan di dunia maya atau kejahatan di internet ya. Tindakan kejahatan yang dilakukan dengan konsep kriminalitas menggunakan internet sebagai wahana kejahatan, sebagai medianya tuh. Jadi kalau kita lihat situasi atau isu-isu viral yang beredar saat ini tuh ya, di seputaran love scamming. Dimana kemarin tuh ada warga negara asing yang dideportasi gara-gara ini guys. Jadi menjadi pelaku love scamming. Kemudian negara kita mengatur nggak sih tentang ini gitu. Kalau kita lihat dari terminologinya ya, love scamming, love dan scam kan kata dasarnya itu. Love itu cinta, scam itu kira-kira penipu atau penipuan lah ya. Jadi kalau kita terjemahkan tuh jadi penipuan cinta gitu kurang lebih. Jadi ternyata ada banyak juga yang terjerat masalah cinta dunia maya ini guys. Modusnya kita lebih jauh ke modusnya itu yang digunakan biasanya tindak kejahatan love scamming ini. Pelaku itu membangun pembicaraan awal dengan korban secara daring ya, online. Jadi dalam melakukan aksinya itu pelaku ini membuat rangkaian modus gitu, pendekatan PDKT gitu kan. Jadi para pelaku tindak love scamming ini menggunakan profil palsu biasanya itu dan data-data palsu gitu kan. Misalnya tuh pakai foto profil cowok ganteng gitu, terus kalau cewek itu cewek cantik gitu, padahal bisa jadi di belakang akun itu cowok atau cewek juga itu. Jadi si calon korban itu kemudian tertarik, bahkan lama kelamaan itu kemudian fall in love gitu, jatuh cinta. Nah, ketika si pelaku ini sudah mendapatkan hati dan kepercayaan si calon korban tadi, kemudian si pelaku menggunakan berbagai cara supaya si korban ini bersedia untuk mengirimkan sejumlah uang ya. Udah mulai nih, mulai memanen nih itu, mulai coba memanen kan. Jadi love scamming ini kemudian menjadi penipuan berkedok mencari cinta kan, atau mencari pasangan lah di apa tuh, di jaring sosial gitu biasanya kan, secara online, secara daring. Jadi kalau kita telusuri love scamming ini sendiri tidak diatur dalam secara khusus ya di perundang-undangan kita, tapi upaya penegakan hukum itu terhadap tindakan love scamming ini tetap bisa dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan KUHP ya, dan Undang-Undang ITE ya, dan beberapa perubahannya gitu, dan beberapa perubahannya. Nah, kita lihat dulu guys, unsur-unsur tindakannya gitu ya. Tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal penipuan itu pada intinya adalah tindakan seseorang dengan menggunakan tipu muslihat gitu ya, bukan hanya pada kasus love scamming sebenarnya, tapi berbagai kasus lain pun bisa. Tapi ini kita lihat love scamming dulu karena ada rangkaian kebohongan kan, ada nama palsu, kemudian juga keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri gitu, mencari benefit tanpa hak, bahkan dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, lebih lanjut kejahatan pada pasal 378 itu ya KUHP, yang dinamakan penipuan, di mana penipu itu pekerjaannya itu ya, yang pertama itu membujuk orang lain itu supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang gitu. Kemudian yang kedua, maksud pembujukan tadi itu hendak pengen itu menguntungkan diri sendiri gitu, atau orang lain atau pihak lain dengan melawan hak. Kemudian yang ketiga, membujuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik atau tipu muslihat ya, atau karangan dengan perkataan bohong atau membohongi. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,
Perbuatan material dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang dimaksud dengan ketentuan itu ya, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, guys. Jadi dari perbuatan itu ada unsur penipuan, itu ada unsur kebohongan, ingin mengambil hak orang lain. So, jadi perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian gitu. Jadi ada unsur tipu muslihat di situ. Kemudian perbuatan penipuan itu baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Maksudnya itu. Nah, pasal penipuan kita lihat ya di Undang-Undang ITE itu, Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus lob scamming ini, pasal yang paling relevan kalau kita lihat adalah pasal 28 ayat 1 yang mengatur tentang berita bohong. Jadi ini terjadi karena tindak pidana lob scamming itu pada umumnya melibatkan pemalsuan kan, identitas, kemudian mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak jujur. Ya, dengan cara tipu muslihat, dengan cara memang ada niat untuk merugikan orang lain. Kita lihat ketentuannya, guys. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi ada upaya sesat dan menyesatkan di situ. Nah, kemudian orang yang melanggar ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ini berpotensi dipidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi ya. Kita lihat dulu bunyinya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama tuh 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bukan main 1 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat ketentuannya ini paling tidak ada 3 unsur guys yang harus dicermati ya, terkait dengan tindak pidana lob scamming ini tadi. Yang pertama di situ ada unsur kesengajaan dan tanpa hak ya. Kemudian yang kedua ada unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Yang ketiga kemudian ada unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektroniknya. Nah, selanjutnya di Undang-Undang ITE ini keberadaan pasal 378 KUHP dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu bisa diterapkan asas atau doktrin dari lex specialis drogat legi generali, yang artinya aturan yang khusus itu menyampingkan aturan yang umum gitu. Jadi dalam hal ini bisa dipakai Undang-Undang ITE. Jadi dalam kasus hukum pidana ada tindak pidana umum yang diatur di KUHP tadi kan, pasal 378 dengan 429 ya. Kemudian tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Nah, tindak pidana khusus ini tadi ya contohnya ini tadi kejahatan cyber dalam bentuk lob scamming yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya. Pada kasus tindak kejahatan lob scamming ini pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan pasal 378 KUHP dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guys. Tapi walaupun demikian ya, dalam prakteknya penuntut umum itu biasanya bisa mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang itu memenuhi unsur-unsur penipuan ya.
sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Undang-Undang ITE dan perubahannya. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya itu terpenuhi, penyidik bisa menggunakan pasal-pasal tadi. Jadi bisa dibuat pasal-pasal berlapis. Ini junto ini gitu. Demikian jawaban kami ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi sobat-sobat hukum semua. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Silahkan komen dan ikutin kami terus. Ciao, terima kasih.